Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di sini saya adalah Nurse Dwi Fitrianti, Magister Keperawatan, merupakan salah satu dosen di program studi S1 Keperawatan di Stikes Logrejo, Semarang. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan RPS atau biasa mahasiswa sebut rencana pembelajaran semester, khususnya adalah di modul C14 Keperawatan Paliatif 1. Dan saya di sini merupakan tim teaching yang ada di dalam modul tersebut. Baik, akan kami sampaikan terkait dengan RPS di modul C14 Keperawatan Paliatif 1. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan pada sikap, mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan tugas dan peran perawat dalam melakukan asuhan keperawatan, khususnya adalah keperawatan paliatif. Untuk pengetahuan, diharapkan mahasiswa mampu menguasai ilmu keperawatan paliatif yang meliputi pembuatan asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, analisa masalah, penegakan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi dengan pendekatan keperawatan paliatif secara profesional. Kemudian untuk keterampilan umum, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada pasien keperawatan paliatif 1 berdasarkan dengan kasus pemicu. Selanjutnya, keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian keperawatan paliatif, kemudian mampu melakukan prosedur keperawatan paliatif, serta mampu melakukan asuhan keperawatan paliatif secara holistik meliputi biopsikososiokultural dan spiritual yang untuk menganalisis masalah keperawatan dengan menggunakan prinsip-prinsip keperawatan paliatif, menjelaskan konsep-konsep keperawatan paliatif, menjelaskan konsep caring dalam keperawatan paliatif, menjelaskan konsep aspek fisik kematian, serta menguasai prinsip, konsep, teknik, dan prosedur pelaksanaan asuhan keperawatan secara mandiri maupun secara kelompok. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau sub-CPMK dalam RPS ini, mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan paliatif, memahami konsep caring dalam keperawatan paliatif, memahami aspek fisik kematian, memahami tanda dan gejala paliatif, memberikan pendidikan kesehatan pada kasus keperawatan paliatif, serta menganalisa kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan meliputi pengkajian hingga evaluasi dengan konsep keperawatan paliatif. Adapun deskripsi mata kuliah dalam modul C14 Keperawatan Paliatif 1 ini adalah mata kuliah yang membahas mengenai pemahaman keperawatan paliatif, caring pada semua orang dalam keperawatan paliatif, aspek fisik kematian, dan asuhan keperawatan paliatif. Di dalam RPS ini terdapat dosen pengampu, terdiri dari 10 dosen pengampu. Salah satunya adalah saya, yaitu Nurse Dwi Fitrianti, di mana saya di sini memberikan materi sebanyak 2 kali pertemuan, di mana 1 kali pertemuan diberikan selama 100 menit. Kemudian untuk beban SKS pada modul ini adalah 3 SKS, di mana 3 SKS terdapat 21 kali pertemuan dengan jabaran sebagai berikut. Pertemuan yang pertama, kemampuan yang diharapkan adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konsep keperawatan paliatif dengan bahan kajian, hubungan interpersonal dalam keperawatan paliatif, dan respon pada kebutuhan keperawatan kesehatan. Metode pembelajarannya adalah secara daring dengan media PPT dengan waktu 1 kali 100 menit, dengan evaluasi dengan menggunakan individual assignment dan daily test dengan kriteria atau indikator ketepatan menjawab pertanyaan tentang konsep yang diberikan dan bobot adalah 5%.
Selanjutnya pertemuan yang kedua, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep keperawatan paliatif, di mana bahan kajiannya adalah aspek etik keperawatan paliatif dengan metode pembelajarannya adalah daring, kemudian media yang digunakan adalah PPT, dan waktu yang diberikan 1 kali 100 menit dengan evaluasi individual assignment, dan indikatornya adalah ketepatan menjawab pertanyaan tentang konsep yang diberikan, yaitu tentang perawatan paliatif dengan bobot 5%. Pertemuan 3 dan seterusnya sampai pada pertemuan ke-9. Pertemuan ke-9 dengan tujuan yaitu setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan aspek fisik kematian dengan menganalisa kasus dengan pendekatan pengkajian keperawatan paliatif mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Bahan kajian yang diberikan adalah aspek fisik kematian pada kanker, kemudian metode pembelajarannya adalah secara daring atau tatap muka, kemudian media yang digunakan adalah PPT dengan waktu yang diberikan 1 kali 100 menit dengan indikator ketepatan menjawab pertanyaan tentang konsep yang diberikan, yaitu tentang aspek fisik kematian pada kanker, serta untuk evaluasinya adalah diberikan penugasan dan individual assignment, yaitu tentang keperawatan paliatif, khususnya adalah pada pasien kanker dengan bobot 5%. Pertemuan selanjutnya ke-10 dan seterusnya sampai pertemuan terakhir, yaitu nantinya mahasiswa akan mendapat perkuliahan pakar yang diberikan dari klinis tentang keperawatan paliatif. Kemudian selanjutnya daftar referensi sudah terlampir di dalam RPS, dapat mahasiswa baca dan cermati, serta URL yang digunakan dan sumber belajar yang digunakan sudah ada di dalam RPS. Selanjutnya tugas mahasiswa dan penilaian yang perlu mahasiswa ketahui adalah ada 2, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individu yaitu melakukan search artikel dalam jurnal internasional maupun nasional terkait hasil penelitian keperawatan paliatif. Kemudian mahasiswa membuat hasil analisa jurnal tersebut dalam PowerPoint yang selanjutnya dipresentasikan dengan dosen pengampu. Kemudian untuk tugas kelompok membuat konsep kanker payudara, kanker serviks, kanker ovari, dan endometrium. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dengan dosen pengampu. Ketentuan pembuatan tugas kelompok yaitu dibagi menjadi 4 kelompok dalam masing-masing kelasnya. Untuk evaluasinya secara kognitif itu ada 60%, yaitu multiple choice. Kemudian tutorial 20%, yaitu ada penilaian peran, ada leader, scriber, dan member, serta tugas terstruktur terdapat 20%, yaitu presentasi dan pengumpulan makalah. Berikut adalah RPS yang dapat kami sampaikan, bahwasanya nanti sesuai dengan pertemuan yang ada di RPS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini Bu Fitri akan menyampaikan materi tentang aspek fisik kematian pada kasus pasien kanker khususnya. Nah, hal ini sesuai dengan RPS yang sudah Bu Fitri jelaskan, yaitu terdapat pada pertemuan 9 yang kemarin sudah kita bahas sebelumnya adalah tentang konsep keperawatan paliatif. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini learning objektif atau tujuannya mahasiswa atau teman-teman semuanya belajar pada siang hari ini adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan aspek fisik kematian dengan menganalisa kasus khususnya pada pasien kanker dengan pendekatan acuan keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Jadi ini subtopiknya teman-teman. Ada 4 nanti yang akan kita bahas. Yang pertama ada review tentang keperawatan paliatif. Kemudian aspek fisik kematian secara konsep.
Kemudian yang ketiga adalah pendekatan asuhan keperawatan dari mulai pengkajian sampai evaluasi yang berkaitan dengan aspek fisik kematian. Kemudian ini adalah contohnya atau aplikasi aspek fisik pada pasien kanker itu seperti apa. Dan yang paling sering dialami oleh pasien kanker itu apa saja. Selanjutnya ini yang akan kita review dulu, kita mengingat kembali ya perawatan paliatif. Jadi perawatan yang mengedepankan peningkatan kenyamanan. Pada intinya adalah ini, meningkatkan kualitas hidup. Jadi memberikan asuhan keperawatan pada pasien-pasien dengan kebutuhan paliatif yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, bagaimana caranya meningkatkan kualitas hidup? Ya, dengan membantu pasien pada aspek fisik, psikis, dan spiritual. Pada intinya adalah mengurangi gejala-gejala yang timbul pada pasien. Contoh kalau pasien kanker apa misalnya? Ya, misalnya kanker payudara. Apa sih gejala fisik yang sering muncul pada pasien kanker payudara? Apa yang dirasakan? Nyeri, bagus. Iya, nyeri yang dirasakan pasien kanker dengan nyeri yang dirasakan pada pasien non kanker misalnya, atau pada pasien fraktur tentu akan berbeda. Jadi itulah fungsinya kenapa kita memberikan perawatan paliatif, mengurangi gejala nyerinya supaya kualitas hidupnya itu terus meningkat. Nah, tujuannya apa? Tujuan perawatan paliatif di sini yang pertama adalah ini, tadi yang sudah Bu Fitri sampaikan, mengurangi rasa sakit dan gejala yang menyusahkan. Misalnya nyeri, itu masih lingkupnya perawat. Bagaimana memberikan atau mengurangi rasa nyeri tadi. Kemudian tujuan yang lain apa? Menawarkan sistem pendukung bagi keluarga dan pasien. Orang sakit itu butuh dukungan tidak? Butuh. Anda aja butuh dukungan ya, apalagi yang sakit. Ya, jadi sistem pendukung bagi keluarga dan pasien. Tidak hanya pasien saja fokusnya, keluarga itu juga butuh dukungan. Dari siapa? Ya dari tim medis ya. Kalau pasien tentu dukungannya dari keluarga. Bagaimana bisa tetap survive, bagaimana perawatan paliatif itu tetap bermakna, ya ini tujuannya. Kita memberikan perawatan paliatif yaitu menawarkan sistem pendukung yang ada. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup dan dapat secara positif memengaruhi perjalanan penyakit. Kita tahu pasien kanker atau pasien-pasien dengan penyakit terminal itu prognosisnya akan lebih cepat. Ya, tadinya diketahui pasiennya stadium 2, tidak diobati, tiba-tiba sudah stadium 3 atau 4. Ya, tentunya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup? Nah, itu dari perawatan paliatif. Oke, selanjutnya tujuan akhirnya adalah mencapai kualitas terbaik, kualitas hidup terbaik bagi pasien. Meskipun nanti pada akhirnya pasien itu adalah meninggal atau mencapai ke end of life. Ya. Terus ini kalau perawatan paliatif prioritas pelayanannya bukan ke pengobatan tapi ke perawatan. Makanya disebut perawatan paliatif. Nah, ini prinsipnya menghargai setiap kehidupan, menghargai keinginan pasien dalam mengambil keputusan. Contohnya, pasien kanker harusnya masih dilakukan kemoterapi. Nah, misalnya nih harusnya dia programnya 6 kali. Sudah keempat pasiennya sudah menyerah, artinya sudah pasrah. Suster, saya boleh dibantu, saya sudah tidak mau untuk dilakukan kemoterapi. Berarti apa? Menghargai kan, mengambil keputusan pasien. Kita tidak boleh memaksakan. Ya, kita hanya untuk memberikan dukungan atau support ke pasiennya. Kemudian menghilangkan nyeri dan keluhan lain yang mengganggu. Karena hampir semua pasien kanker itu pasti akan mengalami namanya nyeri. Nah, bagaimana cara menghilangkan nyeri? Tentunya itu adalah ranah keperawatan. Bagaimana kita memberikan perawatan paliatif dengan maksimal supaya gejalanya itu menghilang atau menurun. Ya, karena penyakit terminal pada pasien kanker khususnya itu tidak bisa disembuhkan secara total, hanya bisa dikendalikan dengan tanda dan gejalanya. Gitu ya.
Terus ini masih dengan prinsipnya, jadi mengintegrasikan aspek psikologis, sosial, dan spiritual. Artinya perawatan paliatif itu tidak hanya berfokus, oh ini nyeri, saya kurangi nyerinya. Tidak, tapi menghubungkan aspek psikis, spiritual, dan sosialnya. Pasti dia akan kehilangan hubungan sosial karena sakit. Nah, tentu itu adalah prinsip yang perlu diberikan ke pasien oleh perawat. Jadi tidak hanya fokus, oh nyeri, saya kurangi nyerinya, saya berikan obat, kolaborasi, tidak. Tetapi juga memperhatikan aspek psikis, sosial, dan spiritualnya. Pasti dia butuh dukungan spiritual, pasti dia butuh dukungan psikisnya dan sosialnya. Kemudian menghindari tindakan medis yang sia-sia. Contoh, sudah stadium 3 atau 4. Ya, misalnya ada yang menyampaikan atau dalam medis ini perlu dilakukan tindakan operasi atau pengangkatan payudara atau pengangkatan rahim atau histerektomi. Dilihat apakah itu bermakna buat pasien atau hanya sia-sia. Kalau misalnya sudah stadium akhir, ngapain perlu diangkat? Malah akan memperburuk kondisi pasien. Itu prinsip. Jadi kita harus paham sampai situ. Selanjutnya ini tentang aspek kematian. Bahwasanya ketika kita tahu pasiennya muncul gejala, ya, prinsip tata laksananya adalah ini. Kita perlu evaluasi, penjelasan, diskusi, sampai dengan pengawasan. Kita lihat satu persatu. Evaluasi ini tentang konsep aspek kematian, ya. Jadi evaluasi terhadap gejala itu apa? Di sini sudah ada. Nah, tidak hanya ditanyakan apa gejalanya, tapi kita evaluasi apakah penyebab gejala tersebut. Munculnya nyeri itu apakah benar karena kankernya atau nyeri karena yang lain? Ya, atau misalnya dia juga dipasang NGT atau dipasang alat-alat yang lain, apakah nyerinya karena itu atau nyeri memang karena kanker? Terhadap pasiennya, bagaimana respon pasien terhadap gejala tersebut? Apakah sangat tersiksa, tertekan dengan gejala yang muncul? Itu juga perlu kita evaluasi. Nah, ini juga perlu dijelaskan ke pasien, ya. Jadi apa penyebab keluhan yang muncul, sampai dengan menjelaskan kenapa cemas dan lain sebagainya. Itu juga berkaitan dengan penyakit yang dialaminya. Diskusi ini adalah diskusi yang perlu kita tawarkan, ya, ketika pasien-pasien dengan terminal, contohnya kanker, kemudian kardiovaskuler, itu adalah contoh-contoh penyakit terminal. Itu kita diskusikan. Pasiennya perlu nggak pemilihan obat-obat tertentu atau pengobatan atau tindakan medis yang lain. Pengelolaan secara individu ini hubungannya adalah dengan asuhan keperawatan yang nanti akan kita sampaikan di pendekatan pengkajian sampai ke evaluasi. Perhatian khusus itu perlu. Ingat, karena itu pasien kanker, kita tadi fokus ke kanker, tentu akan memerlukan perhatian khusus. Tadi sudah saya sampaikan, nyeri pada pasien kanker dengan nyeri pasien fraktur itu akan berbeda. Ini pengawasan terhadap gejala dan dampak pengobatan yang diperlukan, karena memang gejala-gejala yang muncul pada pasien kanker itu akan terus berubah dengan cepat. Ya, jadi itu harus kita awasi atau perlu pengawasan yang ketat. Nah, ini selanjutnya yang tadi Bu Fitri sampaikan tentang pengkajian sampai evaluasi. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, baik, silahkan. Jadi untuk kanker sendiri itu kan punya berbagai macam jenis kanker. Ya, baik. Nah, untuk aspek fisik kematian ini apakah sama pada semua jenis kanker? Oke, baik, bagus ya pertanyaannya. Baik, Bu Fitri jawab ya. Ya, sebagian besar sama. Berdasarkan hasil penelitian, hampir seluruh pasien kanker, baik kanker pada wanita, pada perempuan, itu mempunyai aspek fisik kematian yang sama, yaitu apa tadi yang paling sering dialami pasien kanker? Nyeri. Ya, itu yang pertama adalah nyeri. Yang kedua yang sering dialami oleh pasien yang sama itu apalagi? Ansietas atau cemas. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang depresi. Jadi itu berkaitan dengan
adaptasi penerimaan menurut Kubler-Ross. Jadi ada dari denial sampai ke acceptance. Jadi tidak semua pasien kanker ketika didiagnosa atau dia sudah dalam tahap akhir itu dia acceptance atau menerima. Ya kan nggak ada ya pasien kanker didiagnosa alhamdulillah gitu kan, nggak ada. Nah itu rata-rata pasien kanker seperti itu. Jadi mempunyai aspek fisik kematian yang sama. Kalau secara khusus sesuai dengan masalah yang ada. Contoh misalnya pasien kanker payudara. Tentu dia ketika metastasis yang paling terdekat organ payudara itu apa? Paru. Ya tentunya akan ke paru-paru. Pasti dia akan memiliki gejala apa? Sesak nafas. Gitu ya, apakah terjawab? Iya, baik. Selanjutnya adalah tentang pendekatan asuhan keperawatan dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, di sini teman-teman masih ingat ya pengkajian ya. Di sini ada pengkajian terhadap gejala yang ada dan terhadap pasien. Jadi, apa yang muncul kita fokuskan pengkajiannya pada aspek fisiknya pada pasien kanker. Kemudian ini masalah keperawatan yang sering muncul pada pasien kanker, ada nyeri akut atau kronis, kemudian defisit nutrisi, fatigue atau kelelahan, kemudian ansietas, hipo atau hipervolemi, dan bersihan jalan nafas, serta tadi yang paling sering adalah sampai ke stres atau depresi. Ini intervensinya yang bisa kita berikan ketika nanti teman-teman memberikan pengelolaan asuhan pada pasien dengan kebutuhan paliatif. Kalau ketemu diagnosa tadi ya disesuaikan dengan intervensi yang ada. Jangan lupa selalu update berdasarkan hasil penelitian yang ada. Jadi tidak itu terus, tetapi harus update keilmuan untuk pemberian intervensi. Implementasi sesuai intervensi yang kita rencanakan. Intervensi, pasiennya nyeri, ya nyerinya tadi sudah tertolong dengan morfin misalnya, tapi sekarang masih nyeri, tapi skalanya 5. Saya berikan relaksasi dengan menggunakan aromaterapi dan zikir misalnya. Itu berdasarkan hasil penelitian, kita implementasikan ke pasien. Terus kemudian kita evaluasi apakah setiap tindakan yang ada atau setiap tindakan yang kita berikan ke pasien itu bermakna atau memberikan efek yang bagus buat pasien. Baik, bisa dipahami? Bisa. Ya. Terus selanjutnya terkait dengan aspek fisik. Nah, ini tadi ya yang ditanyakan ya Mas ya. Jadi ini nyeri pada kasus kanker ya, ini pada kasus kanker secara umum. Jadi hampir semua pasien kanker itu mengalami nyeri. Nyeri adalah keluhan yang paling banyak dijumpai. Ya, jadi ketika saya pun melakukan suatu riset gitu ya, suatu riset pada pasien kanker serviks, memang keluhan yang paling menonjol itu adalah nyeri. Dan rata-rata mereka ini 95% nyeri kanker diatasi dengan kombinasi modalitas yang tersedia. Seperti tadi yang saya sampaikan. Apakah cukup hanya diberikan relaksasi, Ibu tarik nafas panjang? Tidak. Tapi harus berdasarkan hasil penelitian yang ada. Ternyata tidak hanya relaksasi, tapi bisa dengan menggunakan mindfulness. Bisa menggunakan relaksasi autogenik, bisa menggunakan relaksasi Benson dan lain sebagainya. Nah, kemudian tata laksana nyeri ini ya, bisa kompres, bisa dengan CBT atau cognitive behavioral therapy, dan ini perlu nanti kita update bersama-sama. Nah, teman-teman ini kan mau menghadapi skripsi. Jadi nanti apa fenomena yang ada pada pasien kanker, intervensi yang perlu kita berikan apa, itu perlu kita teliti ya, apakah itu efektif. Kemudian ini depresi harus dibedakan antara depresi dan sedih. Orang sedih aja sama depresi akan berbeda ya, apalagi pasien kanker. Kalau dia sudah menyampaikan saya kayaknya lebih baik mati, nah itu berarti sudah pada tahap depresi ya. Tuh, kemudian ini gejala psikisnya ya, jadi yang sering muncul pikiran negatif ini ya, ambang nyeri menurun, kadang-kadang nyerinya tuh nggak kerasa karena saking depresinya.
Terus kemudian rasa putus asa. Duh, saya kayaknya nggak usah deh ini kemoterapi, ya seperti itu ya, itu yang sering muncul. Tata laksana depresi bisa dengan obat-obatan atau dukungan, empati, penjelasan, serta tadi ya, intervensi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang ada bisa kita aplikasikan. Selanjutnya kecemasan, tadi sudah Bu Fitri sampaikan tentang kecemasan. Terus tata laksananya tentunya hampir sama, ya rata-rata adalah tentang dukungan spiritual, informasi yang jelas, dan relaksasi, distraksi itu juga sama untuk bisa mengurangi kecemasan. Ini medikamentosanya atau pengobatannya, kalau dia terlalu cemas berlebihan bisa diberikan obat-obatan ini. Tentunya tidak mandiri ke perawatan, tapi kita bisa kolaborasi. Nah, ini salah satu contoh hasil penelitian tentang gambaran fisik dan psikis penderita kanker payudara. Postmastektomi berarti habis diangkat payudaranya. Ternyata diperoleh hasil di situ ya, pasiennya itu mengalami gangguan atau masalah psikis sampai ke level depresi, body image ya. Jadi gambaran citra tubuhnya karena merasa fisiknya ada yang hilang. Ya, harusnya 2 tapi sudah diangkat 1, kan merasa tidak lengkap. Ternyata itu menjadi temuan atau hasil penelitiannya rata-rata adalah itu. Ya, kondisinya nyeri, kemudian depresi sampai ke gangguan body image. Baik, itu tadi materi tentang aspek fisik kematian pada pasien kanker yang bisa saya berikan. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu, Ya, apakah semua penyakit kanker itu butuh perawatan paliatif? Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Pasien kanker itu adalah termasuk penyakit terminal. Semua penyakit terminal yang masuk dalam kategori penyakit terminal itu butuh perawatan paliatif. Ya, jadi nanti juga ada materinya di keperawatan paliatif berikutnya tentang screening paliatif. Bagaimana pasien itu apakah benar-benar membutuhkan perawatan paliatif. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui penyakit terminal adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, hanya bisa dikendalikan tanda gejalanya. Sehingga contohnya tadi kanker, ya, kemudian diabetes mellitus dan penyakit kardiovaskuler. Jadi tentunya semua pasien kanker, semua pasien dengan penyakit terminal itu sangat butuh perawatan paliatif. Oleh karena itu, semua perawat, teman-teman juga termasuknya harus paham tentang perawatan paliatif. Dan tujuan akhirnya tadi apa perawatan paliatif? Untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, itu apakah ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Baik, kalau sudah cukup sebelum Bu Fitri akhiri, jadi ada penugasan ya berkaitan dengan perawatan paliatif, silahkan bisa dicatat. Jadi silahkan teman-teman explore atau mencari searching artikel atau jurnal yang berkaitan dengan keperawatan paliatif. Ya, tentunya yang intervensi-intervensi yang bisa diberikan untuk mengurangi gejala-gejala yang ada pada pasien penyakit terminal. Ya, itu silahkan satu mahasiswa harus dapat 1 artikel atau 1 jurnal. Ya, nanti kita silahkan bisa dianalisis pertemuan berikutnya, nanti kita diskusikan lagi. Seperti itu teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tugas? Cukup. Baik, kalau sudah cukup mungkin Bu Fitri akhiri untuk pertemuan siang hari ini. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, semoga memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.